wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Harunisa Hanifah dengan NIM 23210090. Pada video ini saya akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Surat Lamaran Pekerjaan. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Kapita Selekta SMA. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan seseorang untuk bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, surat ini juga tidak hanya sekedar perkenalan singkat, tetapi juga menjadi alat pertama bagi pelamar untuk menunjukkan identitas dirinya dan kemampuan yang kita miliki. Nah, biasanya di surat lamaran pekerjaan ini ada berisi beberapa bagian penting. Ya, bagian penting itu yang pertama ada identitas diri pelamar. Lalu yang kedua ada jasa atau kontribusi yang bisa diberikan kepada perusahaan. Lalu yang ketiga ada latar belakang pendidikan. Lalu yang keempat ada kecakapan atau keahlian. Dan yang terakhir pengalaman pekerjaan bila kita sudah memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, bagian-bagian tersebut juga disebut sebagai kualifikasi pelamar karena berisi informasi tentang diri kita yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah dokumen resmi yang menjadi langkah awal seseorang untuk memasuki dunia pekerjaan. Nah, lalu yang kedua ada tujuan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam saat ini tuh kita menjelaskan tujuan dari membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah memberikan informasi yang meyakinkan agar pelamar dipanggil untuk wawancara. Nah, artinya tuh surat lamaran pekerjaan ini harus mampu mengembangkan secara jelas bahwa kita itu layak untuk dipertimbangkan di perusahaan tersebut. Di sini juga kita perlu menulis dengan bahasa formal dan struktur agar pihak perusahaan juga tertarik. Lalu yang kedua ada menawarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menawarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan juga kita perlu menunjukkan skill atau kemampuan yang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Misalnya, kemampuan berkomunikasi, pengalaman bekerja di bidang tertentu, atau keahlian khusus yang mendukung pekerjaan. Nah, selain itu juga, surat lamaran juga digunakan untuk memperkenalkan diri kepada pihak perusahaan. Sebelum mereka membaca CV atau bertemu langsung dengan kita di perusahaan untuk diwawancara, nah surat lamaran ini menjadi kesan pertama mereka tentang diri kita. Nah, lalu tujuan lainnya adalah menyampaikan maksud dan keinginan untuk bergabung dalam perusahaan. Nah, dalam bagian ini tuh kita menulis alasan kenapa kita tertarik bekerja di perusahaan tersebut dan posisi apa yang ingin kita lamar. Nah, bagian ini tuh penting ya untuk menunjukkan keseriusan dan minat kita terhadap pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir ada memperkenalkan diri kepada pihak perusahaan. Nah, jadi kita tuh harus memperkenalkan diri kepada pihak perusahaan dulu ya, biar pihak perusahaan juga tahu tentang kita. Lalu kita akan membahas kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di slide ini tuh kita akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang harus digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu menggambarkan bahwa pelamar memiliki inisiatif dan mampu melakukan tindakan sehingga terlihat lebih profesional. Nah, contohnya itu seperti mengelola, memimpin, membuat, mengembangkan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa formal. Nah, ini tuh berarti kita harus memiliki kata-kata yang bagus, sopan, dan sesuai dengan konteks resmi. Hindari bahasa gaul ya, teman-teman. Nah, singkatan yang tidak perlu atau kata-kata informal. Nah, selanjutnya adalah kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Karena perusahaan biasanya membaca banyak surat lamaran, maka kalimat yang ringkas
namun lengkap akan lebih mudah dipahami oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kita harus menulis dengan ejaan dan tata bahasa yang sesuai PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital, tanda baca, hingga penulisan kata harus diperhatikan agar surat terlihat rapi dan benar. Nah, lalu kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, di slide ini tuh dijelaskan ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada surat lamaran model gabungan. Nah, surat ini tuh surat lamaran yang digabung dengan CV atau kurikulum vitae, artinya isi CV seperti riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dituliskan langsung di dalam surat lamaran. Nah, model ini tuh jarang digunakan ya, karena surat bisa menjadi sangat panjang. Lalu yang kedua itu surat lamaran model terpisah. Surat lamaran itu yang paling umum digunakan. Nah, surat lamaran ini ditulis sebagai surat resmi, lalu CV dilampirkan secara terpisah. Nah, model ini tuh lebih banyak dipakai ya, karena lebih rapi dan lebih mudah dibaca oleh HRD-nya. Nah, di sini tuh sekarang ada unsur-unsur lamaran pekerjaan. Dari slide ini tuh unsur surat lamaran pekerjaan dijelaskan menggunakan 3 istilah, yaitu yang pertama ada tesis. Nah, tesis ini tuh adalah bagian awal atau pembuka yang berisi pernyataan singkat mengenai posisi yang akan dilamar dan dari mana kita mengetahui informasi lowongan tersebut. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi adalah bagian inti. Bagian ini menjelaskan alasan kenapa perusahaan harus memilih kita, seperti pengalaman kerja, keterampilan, pencapaian, atau hal-hal lain yang menunjukkan kemampuan kita. Lalu yang ketiga ada penegasan. Nah, penegasan adalah bagian penutup yang berisi harapan pelamar, misalnya harapan untuk diberi kesempatan wawancara, serta ucapan terima kasih. Lalu ada struktur lamaran pekerjaan. Nah, di slide ini tuh menjelaskan struktur surat lamaran pekerjaan satu persatu. Nah, struktur ini tuh wajib ada dalam surat lamaran agar surat terlihat formal dan sesuai aturan. Nah, bagian-bagian tersebut itu adalah yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat ditulis di bagian atas surat sebagai keterangan waktu pembuatan. Lalu yang kedua ada hal dan lampiran. Hal ini berisi maksud surat, sedangkan lampiran itu menunjukkan jumlah dokumen yang dilampirkan. Lalu yang ketiga ada nama atau jabatan dan alamat perusahaan yang dituju. Nah, bagian ini tuh penting ya, agar surat sampai ke orang yang tepat. Lalu yang keempat ada salam pembuka. Nah, biasanya menggunakan kata dengan hormat sebagai tanda kesopanan. Lalu yang kelima ada kata pengantar. Nah, di sini tuh menjelaskan sumber informasi lowongan dan posisi yang dilamar. Lalu yang keenam ada biodata pribadi, berisi nama, alamat, pendidikan, dan informasi penting lainnya. Lalu yang ketujuh ada pengalaman kerja dan skill. Nah, berisi kompetensi kita yang relevan dengan posisi yang dilamar. Lalu yang kedelapan ada maksud dan tujuan, menyampaikan keinginan kita untuk bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang kesembilan ada lampiran dan surat lamaran pekerjaan, bisa berupa CV, ijazah, transkrip, sertifikat, dan dokumen lainnya. Lalu yang ke-10 ada penutup dan tanda tangan nama. Nah, surat ditutup dengan ucapan terima kasih dan tanda tangan. Nah, sekarang kita ke contoh surat lamaran pekerjaannya. Nah, pada slide ini ditampilkan contoh surat lamaran pekerjaan secara lengkap. Contoh ini tuh menunjukkan bagaimana semua bagian yang sudah dijelaskan tadi diterapkan dalam bentuk surat resmi. Nah, contoh surat ini juga bisa menjadi acuan atau referensi saat kita ingin membuat surat lamaran sendiri. Baik, demikian penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan, mulai dari pengertian, tujuan, kaidah kebahasaan, jenis-jenis, unsur, hingga struktur lengkapnya. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami bagaimana cara menyusun surat lamaran yang baik dan benar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.